Assalamualaikum warga YouTube, gua Angga. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika udah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Nah, jadi gini ada cerita dari teman lama gua yang baru aja dialamin dan sedikit membuat gua terkaget-kaget sih. Oke, langsung aja ya. Jadi teman gue ini kita namain aja Mas NR. Baru aja ditugaskan dari tempat kerjanya ke sebuah daerah selama 1 minggu. Tapi masih satu pulau sama tempat kerjaannya yang lama dan tempat tinggalnya juga. Jadi Mas Senior ini kalau weekend masih suka balik ke daerah asalnya. Soalnya anak dan istrinya tinggal di daerah asalnya. Jarak dari tempat asal, kita sebut aja kota C, ke tempat tugas kita namain aja daerah B. Kira-kira ya makan waktu kurang lebih 4-5 lah. Dan dari awal keberangkatannya aja ini udah ada beberapa kejadian yang aneh atau janggal. Oke, kita mulai kejadian pertama. Pada hari Sabtu sekitar jam 1 siang, si Mas NR berangkat dari daerah B. Niatnya naik kereta, tapi begitu sampai stasiun, kereta tujuan ke daerah B ini sedang mengalami masalah dan disuruh nunggu oleh pihak stasiun. Tapi setelah nunggu kurang lebih 2 jam, keretanya nggak kunjung-kunjung beres. Anehnya, selama menunggu 2 jam itu, si Mas NR ini seperti mencium-cium bau anyir gitulah di stasiun. Padahal kalau hari-hari biasa nggak ada bau-bau kayak gitu. Akhirnya Mas NR memutuskan untuk naik bis aja nih ke daerah B tersebut. Oke, kita masuk ke kejadian kedua nih. Dari stasiun menuju ke terminal, si Mas NR ini menggunakan angkutan umum. Awalnya sih oke-oke aja. Tapi apa yang kalian tahu? Setengah perjalanan menuju ke terminal, angkutan umum itu kecelakaan, Angkutan itu nyerempet pengendara motor. Tapi alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa sih. Lanjutnya nih, setelah beberapa lama kemudian sampailah di terminal bis sekitar jam 3 sore. Lalu Mas NR bergegaslah beli tiket bis tujuan daerah B. Setelah menunggu beberapa saat, berangkatlah Mas NR ke daerah B hanya dengan beberapa penumpang. Nggak terlalu terisi penuh sih tempat duduknya. Tapi kejadian ketiganya menurut Mas NR pada sekitar jam tujuan atau setengah 8, bis yang dinaikin itu pecah ban, ban belakangnya itu pecah. Padahal sedikit lagi sampai terminal di daerah B tersebut. Bayangin coba. Tapi alhamdulillah lagi nggak ada korban jiwa. Bingung Mas NR tersebut, akhirnya Mas NR menelpon teman kerjanya di daerah B dan minta dijemput. Ketika menunggu temannya datang dengan wajah bingung, Mas NR bertanya-tanya, kenapa dengan hari ini? Kok bisa sampai 3 kali berturut-turut, dari kereta trouble, angkutan menyerempet motor, sampai ban belakang bis pecah. Terus bertanya-tanya seolah kayak nggak direstuin mau datang ke daerah B. Oke, kita lanjut ya, singkat cerita, sampailah Mas NR ke daerah B dan langsung menuju ke mes atau rumah dinas untuk pekerja sekitar pukul 11 malam. Sekedar gambaran aja, di rumah dinasnya itu seperti rumah kontrakan yang petak-petak gitu dan jauh dari permukiman warga. Udah gitu penjelasan si Mas NR ini, bangunannya seperti bangunan sudah lama dan nggak ditempatin lah, tapi masih terurus. Ada sekitar 8 pintu atau 8 rumah dinas gitulah. Nah, masing-masing rumah itu ada punya 4 ruangan, kamar tamu, 1 tempat tidur, dapur, dan kamar mandi. Singkat cerita, si Mas NR ini terlelap lah hingga jam 8 pagi. Dia baru terbangun. Di minggu pagi ini, Mas NR menyempatkan diri untuk keluar rumah dan lihat-lihat lingkungan sekitar. Yang dia heran ya, ada sebuah gudang tua nggak jauh lah dari tempat mes itu. Dan anehnya lagi, dari 8 rumah dinas itu yang terisi cuma 3. Kebetulan yang terisi itu penghuninya sedang pulang ke rumah keluarganya karena sedang ambil cuti. Jadi tinggal si Mas NR aja nih
dan temennya yang menjemput Mas Ener sewaktu ban bisnya pecah. Temannya itu kita sebut aja namanya Pak DL. Hari Minggu berlalu. Masuklah hari Senin, awal dia bekerja di daerah B. Lancar-lancar aja sih awalnya kerjaannya. Tapi menjelang sore Mas Ener pulang ke mes. Namun Pak DL tidak pulang ke mes, melainkan ke rumah sakit karena anaknya sedang dirawat inap. Pak DL juga ikut menginap di rumah sakit. Menjelang malam-malam jam 9-an, mulai dari sini Mas Ener mulai kena mentalnya dikit-dikit. Balik lagi jam 9-an, menurut Mas Ener di bagian dapur seperti ada suara orang yang sedang menggaruk-garuk tembok pakai kukunya. Itu lama suaranya, berulang-ulang, dan dibarengi dengan suara desisan orang, kayak suara gitu. Ditambah lagi tiba-tiba ada wangi melati yang kecium selewatan aja, lumayan lama. Jadi tiba-tiba ada suara sama wangi melati, kadang hilang, nanti beberapa menit lagi ada lagi yang kayak gitu. Aduh, belum kebayangin sih kalau kejadiannya sama gua tuh, merinding pasti. Tapi pada malam itu Mas Ener masih biasa aja, nggak terlalu peduli. Soalnya dia sambil telepon-teleponan sama anak dan istrinya, jadi nggak terlalu fokus ke arah situ, dan masih bisa tidur dengan pulas sampai pagi hari. Singkat cerita, hari mulai pagi, sekitar jam 5 lewat, Mas Ener terbangun dan mulai untuk mandi dan siap-siap kerja. Tapi begitu pintu kamar tidur itu terbuka, ada sehelai rambut, benar-benar cuma sehelai, tapi teksturnya tebal, kasar, jadi kayak rambut sapu ijuk gitu paham lah ya. Nah, yang bikin aneh, rambutnya itu berminyak banget. Dengan penasaran, si Mas Ener ini menarik pelan-pelan itu rambut, dan kagetnya bukan main. Itu panjangnya kurang lebih hampir 1 meter dan berminyak. Ketika sampai di dapur, si Mas Ener kaget ngelihat minyak goreng itu diplastikin tinggal sedikit. Jadi di dapurnya itu disediain beberapa sembako sama pihak perusahaan yang bekerja sementara di situ. Salah satu isi sembakonya minyak goreng, tapi minyak goreng diplastikin terus diikat pakai karet di ujung plastiknya. Kayak gini nih contohnya nih. Lanjut ya. Terus dari dapur ke kamar mandi ada jejak. Terlihat jejak kayak ada orang yang kedua kakinya ngesot-ngesot pakai minyak goreng dari dapur sampai ke dalam kamar mandi. Begitu diikutin sama Mas Ener sampai ke kamar mandi, nggak taunya dalam kamar mandi itu di pojokan udah numpuk rambut yang kasar, tebal dan panjang itu. Beda panjangnya itu ada kira-kira 30 sampai 60 cm lah, dan agak berminyak. Dari kesaksian Mas Ener ini, setiap pagi selama 5 hari Mas Ener di situ pasti ada jejak ngesotnya minyak goreng sama ada rambut di pojokan kamar mandi. Jadi setiap pagi nih Mas Ener ini bersihin jejak minyak goreng tersebut sama rambut di kamar mandi yang ada di pojokan itu. Sampai 4 plastik minyak goreng cair habis dalam 5 hari. Pernah Mas Ener sengaja bergadang 1 malam biar tahu apa yang terjadi, tapi hasilnya nihil. Kalau ditungguin sosok itu malah nggak muncul. Pernah juga sewaktu malam Jumat pas hujan-hujan pula, Mas Ener nggak sengaja terbangun dari tidurnya sekitar jam 1:30-an lah, lewat dini hari karena mau buang air kecil. Nah, di sini nih epicnya nih baru buka kamar tidur udah kedengeran kayak ada orang mainin air pakai tangannya. Dibarengin suara wanita yang lagi marah-marah tapi sambil bisik-bisik. Karena memang udah kebelet buang air kecil, si Mas Ener ini mau nggak mau harus ke kamar mandi. Dan apa yang terjadi kalian tahu? Yes, Mas Ener melihat sosok perempuan dengan posisi jongkok lagi mainin minyak goreng pakai tangannya. Rambutnya menjuntai ke bawah, lepek karena terkena minyak goreng yang tercecer di lantai kamar mandi. Dan epicnya lagi sama-sama nengok sontak Mas Ener langsung memalingkan wajahnya. Seketika itu juga sosok perempuannya hilang. Mas Ener nggak bisa apa-apa dong, lemes tapi kaku. Bayangin nih kita nengok nih kamar mandi, dia juga nengok kita dong.
Duh, langsung merinding gitu teguk leher gua nih. Dari kesaksian Mas Ener, sosok itu wajahnya benar-benar pucat dan datar, no ekspresi maksudnya. Setelah itu hanya bisa berdoa dari jam 2 dini hari sampai matahari terbit. Si Mas Ener nggak bisa tidur dan nggak bisa tidur lagi. Setelah hari terang dan Jumat paginya, Mas Ener bercerita kepada Pak Del, dan Pak Del tersebut sudah tahu kalau sosok perempuan itu memang ada dan memang suka iseng sama orang-orang yang baru tinggal di mes itu. Untuk Jumat sorenya, Mas Ener ini sudah harus kembali ke daerah C lagi. Nah, sekian cerita dari kita. Terima kasih buat Mas Ener yang udah mau berbagi ceritanya ke bagian malam. Terima kasih juga buat kalian warga YouTube yang sudah mau menonton di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di channel ini. Oh ya, buat kalian warga YouTube, kalau ada cerita-cerita horor atau mistis yang mau kita ceritakan ke bagian malam, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini, yaitu bagian malam. Dan see you next video.